Pernahkah Anda melihat orang dewasa seketika berubah menjadi anak kecil yang merengek dalam hitungan detik? Atau mungkin Anda pernah menangkap kilatan amarah dingin di mata pasangan atau atasan Anda hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana mereka? Ada satu kata, hanya 3 huruf. Tapi bagi orang dengan gangguan kepribadian narsistik, kata ini terdengar seperti hukuman mati. Kata ini mampu menghancurkan ilusi kemahakuasaan mereka dan memicu reaksi yang tidak akan pernah Anda lupakan. Hari ini kita akan membahas apa yang tidak akan pernah dimaafkan oleh seorang narsisis. Kita akan membedah senjata yang dimiliki oleh setiap orang dari Anda, namun banyak yang takut menggunakannya. Siapkah Anda mengetahui kebenaran yang dapat mengubah hidup Anda? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita sebutkan kata itu dan belajar menggunakannya, mari kita bahas cepat dengan siapa kita berhadapan. Narsisis bukanlah sekadar orang yang suka bercermin, mereka adalah individu yang intinya, diri batinnya, sangat rapuh, sehingga mereka membutuhkan bahan bakar eksternal secara konstan. Bayangkan saja sebuah balon yang terus-menerus kempes. Agar tetap mengembang dan terlihat besar, seorang narsisis membutuhkan aliran validasi, kekuasaan, dan kontrol yang tidak terputus. Inilah yang disebut supply narsistik. Selama Anda setuju, mengangguk, dan mengagumi, Anda adalah sumber energi yang ideal. Anda adalah pompa yang menjaga ego mereka tetap mengapung. Tapi apa yang terjadi ketika pompa itu berhenti bekerja? Seluruh konstruksi diri mereka terancam, dan disinilah senjata rahasia kita mulai berperan. Jadi, mari kita buka kartu. Kata terburuk bagi seorang narsisis, kata yang paling mereka benci seumur hidup mereka adalah kata tidak. Sepertinya sepele sekali ya. Kita bilang tidak ke penjual di toko. Kita bilang tidak saat ditawari makanan yang kita anggap tidak enak. Tapi bagi narsisis, tidak bukan sekadar penolakan biasa. Itu bukan hanya informasi bahwa Anda tidak mau nonton bioskop atau tidak mau mengerjakan laporannya. Bagi mereka, kata tidak adalah negasi terhadap keberadaan diri mereka sendiri. Ketika Anda mengucapkan tidak, Anda mengirim pesan mengerikan kepada si narsisis. Kamu bukan yang utama, kamu tidak bisa mengendalikan saya. Keinginanmu bukanlah hukum alam semesta. Itu adalah pukulan telak yang menyerang diri palsu mereka, yang sudah mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bayangkan Anda sedang membangun rumah kartu, lalu tiba-tiba ada yang meniupnya begitu saja. Kata tidak Anda adalah angin itu. Mari kita telaah lebih dalam psikologi di balik momen ini. Mengapa hal ini terasa begitu menyakitkan bagi mereka? Fenomena ini dikenal sebagai luka narsistik atau narcissistic injury. Orang pada umumnya ketika mendengar penolakan atau batasan mungkin akan merasa kecewa. Itu wajar. Namun mereka akan tetap memahami bahwa orang lain memiliki keinginan dan batasan sendiri. Sebaliknya, seorang narsistik tidak melihat Anda sebagai pribadi yang utuh, melainkan sebagai perpanjangan dirinya sendiri, seperti tangan atau kaki mereka. Bayangkan jika tiba-tiba tangan kanan Anda menolak mengambil cangkir kopi saat Anda memerintahkannya. Apakah Anda akan panik, merasa marah? Mungkinkah Anda akan berpikir bahwa Anda sudah kehilangan akal? Itulah persisnya yang dirasakan oleh seorang narsistik ketika Anda menetapkan batasan. Bagi mereka, ini adalah gangguan atau error dalam sistem. Anda yang selama ini menjadi alat mereka, tiba-tiba mendapatkan kehendak bebas. Hal ini memicu rasa malu yang sangat mendalam dan primitif, yang kemudian langsung mereka transformasikan menjadi kemarahan hebat. Mari kita bahas reaksi awal mereka. Begitu Anda mengucapkan kata tidak yang terlarang itu, bersiaplah menghadapi kejutan. Seringkali para narsisis ini seolah tidak mendengar kata tidak untuk pertama kalinya. Mereka mungkin akan mengabaikannya, lalu melanjutkan percakapan seolah-olah Anda setuju. Ini bukan karena masalah pendengaran. Ini adalah mekanisme pertahanan diri berupa penyangkalan total. Otak mereka secara harfiah memblokir setiap informasi yang tidak sesuai dengan pandangan mereka tentang dunia. Contohnya Anda bilang, tidak, saya tidak bisa meminjamkan uang. Dan narsisis itu akan menjawab, bagus kalau begitu, transfer saja besok pagi. Tentu saja ini bisa sangat membingungkan. Anda mulai meragukan apakah Anda sudah menyampaikannya dengan jelas. Tapi jangan tertipu, mereka sebenarnya mendengarnya. Mereka hanya memberi Anda kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan memainkan peran Anda dengan benar. Pada momen seperti ini, sangat penting bagi Anda untuk tidak mundur dan mengulangi penolakan Anda dengan tegas. Setelah fase penyangkalan usai dan si narsisis menyadari bahwa Anda benar-benar serius, mode amarah narsistik pun menyala.
Ini tidak selalu berupa teriakan atau banting piring, meski yang seperti itu sering juga terjadi. Amarah narsistik bisa sangat dingin dan penuh perhitungan. Tujuannya saat ini adalah menghukum Anda karena dianggap tidak patuh. Mereka harus memulihkan kendali dengan cara apapun. Bayangkan seorang anak kecil di toko mainan yang permintaannya ditolak oleh ibunya. Ia akan menjatuhkan diri ke lantai dan menendang-nendang. Si narsisis melakukan hal yang sama, hanya saja ia menggunakan alat orang dewasa. Anda bisa dituduh egois, tidak tahu terima kasih, dibilang menghancurkan keluarga atau mengkhianati tim. Tujuan mereka adalah memicu rasa bersalah yang begitu kuat, sampai-sampai Anda sendiri yang datang meminta maaf menuruti kemauan mereka hanya demi mengakhiri mimpi buruk ini. Kita akan membahas salah satu manuver manipulasi paling populer yang muncul sebagai respons terhadap penolakan. Teknik ini dikenal dengan nama salad kata atau verbal salad. Si narsisis akan mulai berbicara sangat banyak, sangat cepat, dan sangat berbelit-belit, sampai-sampai Anda kehilangan arah pembicaraan. Mereka akan mengungkit kesalahan Anda yang terjadi 10 tahun lalu. Mereka bisa mengalihkan topik pembicaraan dari permintaan Anda ke bagaimana Anda pernah lupa membeli roti. Mereka akan menggunakan kata-kata pintar, konsep filosofis yang rumit, dan logika yang menyesatkan. Tujuan dari banjir kata-kata ini hanyalah untuk membuat Anda lelah dan kehabisan tenaga. Mereka ingin otak Anda mati karena kelebihan beban informasi, sehingga Anda menyerah dan berkata, baiklah, terserah. Yang penting, kamu diam. Ini adalah pertarungan adu ketahanan mental. Jika Anda menyadari bahwa pembicaraan sudah melebar kemana-mana, dan Anda bahkan tidak lagi mengerti apa yang dibahas, ketahuilah ini disengaja. Penolakan Anda sedang dicoba ditenggelamkan di lautan omong kosong yang tidak berarti. Taktik favorit mereka yang lain adalah memainkan peran korban. Para narsisis ini adalah aktor terbaik di genre drama ini. Begitu Anda menetapkan batasan, mereka bisa langsung berubah menjadi orang paling menyedihkan di muka bumi. Semua sudah kulakukan buat kamu. Aku sampai tidak bisa tidur demi kamu, tapi hal sekecil ini saja kamu tidak bisa lakukan untukku. Tiba-tiba mereka bisa mengeluh sakit jantung, tekanan darah naik, atau depresi berat melanda. Mereka sangat mahir memainkan kartu simpati. Dan jika Anda adalah orang yang berempati, dan biasanya korban narsisis memang sangat berempati, Anda akan langsung terjebak. Anda merasa malu dan bersalah karena seolah-olah Anda yang telah membuatnya begitu. Tapi ingat, ini semua hanyalah sandiwara. Di balik panggung drama ini tidak ada rasa sakit yang nyata. Yang ada hanyalah perhitungan dingin untuk mendapatkan kembali kendali atas perilaku Anda. Jangan pernah beli tiket untuk pertunjukan ini. Kalau taktik memelas dan marah-marah sudah tidak mempan, si narsistik akan mengeluarkan jurus pamungkas yang disebut gaslighting. Mereka akan berusaha meyakinkan Anda bahwa Anda tidak pernah mengatakan tidak, atau bahwa maksud Anda sebenarnya berbeda sama sekali. Atau yang lebih parah, mereka akan bilang Anda tidak punya hak untuk menolak, karena Anda dianggap tidak stabil atau tidak waras. Mereka akan melontarkan kalimat seperti, kamu kok sensitif banget hari ini? Pasti karena kamu lagi kena PMS, atau kamu cuma capek, makanya omonganmu ngelantur. Mereka mencoba mempertanyakan kemampuan Anda berpikir jernih. Ini adalah taktik yang menakutkan, karena merusak kepercayaan Anda pada realitas diri sendiri. Anda mulai berpikir, jangan-jangan aku memang terlalu berlebihan, atau apakah aku terlalu keras kepala? Stop. Ini jebakan. Hak Anda untuk menolak tidak bergantung pada suasana hati atau tingkat kelelahan Anda. Itu adalah hak dasar Anda sebagai manusia. Lalu, bagaimana jadinya jika penolakan itu terjadi dalam urusan keintiman atau hubungan fisik? Ini adalah area yang sangat sensitif. Bagi seorang narsisis, penolakan terhadap seks atau keintiman fisik bukan hanya dianggap sebagai pasangan sedang tidak ingin. Mereka melihatnya sebagai serangan langsung terhadap daya tarik dan maskulinitas atau feminitas mereka. Di sini reaksi mereka bisa sangat kejam. Mereka mungkin akan mulai menggoda orang lain di depan mata Anda hanya untuk memicu kecemburuan dan membuktikan bahwa mereka masih diminati. Mereka bisa mulai membandingkan Anda dengan mantan pasangan, tentu saja dengan cara yang merugikan Anda. Atau mereka mungkin menggunakan taktik boykot. Mereka akan menahan kontak fisik apapun, bahkan pelukan sederhana sebagai bentuk hukuman. Ini adalah bentuk pelatihan atau pembentukan perilaku. Jika kamu tidak memberiku apa yang aku mau, jangan harap kamu akan mendapatkan sedikit pun kehangatan dariku.
Mari kita bicara soal menolak permintaan uang dari mereka. Uang bagi seorang narsisis seringkali adalah instrumen kekuasaan. Jika Anda menolak membiayai ide-ide mereka, memberi pinjaman, atau membelanjakan uang sesuai keinginan mereka, Anda sedang menutup keran kekuasaan dan hak istimewa yang mereka klaim. Para narsisis sering berpikir bahwa sumber daya Anda adalah sumber daya mereka. Mereka berprinsip, uang kita adalah uang saya dan uangmu juga uang saya. Ketika Anda bilang, tidak, saya tidak akan membelikanmu mainan mahal itu. Atau, tidak, saya tidak mau ikut campur dalam bisnis yang meragukan itu. Mereka menganggapnya sebagai pencurian. Dalam pikiran mereka, Anda telah mencuri apa yang seharusnya menjadi hak milik mereka. Bersiaplah untuk dituduh pelit, mata duitan, dan tidak punya cinta. Sebab, di dunia mereka, kasih sayang diukur dari seberapa banyak yang rela Anda habiskan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Momen yang sangat penting di sini adalah triangulasi. Ketika kata tidak Anda cukup kuat untuk menahan tekanan mereka, si narsisis akan segera memanggil bala bantuan. Mereka melibatkan pihak ketiga, bisa ibu Anda, teman bersama, atau bahkan anak-anak. Mereka akan berkata, bayangkan saya minta tolong padanya, tapi dia menolak. Kok bisa-bisanya begitu? Mereka membangun opini publik yang menyudutkan Anda. Tujuannya agar Anda merasa diasingkan atau seperti orang buangan. Tekanan kelompok atau peer pressure adalah senjata yang sangat ampuh. Ketika teman bersama menelepon dan berkata, janganlah keras kepala, bantu saja dia. Jauh lebih sulit bagi Anda untuk bertahan. Si narsisis tahu betul hal ini. Mereka menggunakan tangan orang lain untuk melumpuhkan perlawanan Anda. Ini adalah taktik yang licik, namun sangat efektif. Yang paling penting untuk diingat, orang-orang yang mereka libatkan ini hanya mengetahui satu versi cerita, yaitu versi yang sudah diputarbalikkan oleh si narsisis. Seringkali saat Anda memberikan penolakan atau mengatakan tidak dengan tegas, reaksinya adalah pengabaian total. Ini dikenal sebagai withholding atau yang kita sebut permainan diam. Si narsistik akan berhenti berbicara dengan Anda. Dia akan menatap menembus Anda, seolah-olah Anda hanyalah udara kosong atau tidak ada. Dia mungkin hanya merespons dengan satu kata atau bahkan tidak merespons sama sekali. Keheningan ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tujuan dari siksaan ini adalah untuk membuat Anda merasa tidak berharga, seolah-olah Anda adalah ketiadaan total. Mereka ingin Anda merangkak, berlutut, dan memohon pengampunan, hanya demi satu hal, agar mereka mau berbicara lagi dengan Anda. Banyak orang yang goyah atau menyerah pada fase ini karena isolasi sosial di dalam rumah sendiri terasa tak tertahankan. Namun, jika Anda menyadari bahwa ini hanyalah sebuah bentuk manipulasi, seperti ngambeknya anak kecil dari seseorang yang sudah dewasa, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk melewati keheningan tersebut. Tapi, kenapa kita sulit sekali mengucapkan kata itu? Kenapa lidah kita terasa kelu? Jawabannya, karena para narsistik sudah melatih Anda dengan sangat keras dan sistematis. Ini mirip seperti refleks terkondisi pada anjing Pavlov. Anda sudah terbiasa bahwa mengatakan ya akan membawa imbalan atau setidaknya tidak ada hukuman, sementara penolakan pasti akan membawa rasa sakit. Anda bukan takut pada kata tidak itu sendiri. Anda takut pada konsekuensinya. Anda takut pada keributan, takut diacuhkan, takut dianggap orang jahat. Si narsistik telah menanamkan program ini ke dalam pikiran Anda. Kebutuhanmu tidak penting. Yang penting hanyalah apa yang saya inginkan. Untuk mulai berani mengatakan tidak, Anda harus terlebih dahulu meretas program ini. Anda harus menyadari bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas emosi orang dewasa lainnya. Kemarahannya adalah masalah dia, bukan kesalahan Anda. Fakta menarik, kadang orang narsis berusaha mengubah penolakan Anda menjadi persetujuan dengan menggunakan taktik kaki di pintu, foot in the door. Mereka memulai dengan permintaan kecil yang sulit ditolak. Setelah Anda setuju pada hal kecil itu, mereka akan menumpuk permintaan yang lebih besar lagi. Atau sebaliknya ada taktik pintu di wajah, door in the face. Mereka meminta sesuatu yang tidak realistis dan mendapat penolakan, lalu mereka meminta hal yang sebenarnya mereka inginkan. Permintaan kedua ini terasa sangat kecil dibandingkan yang pertama. Contohnya, belikan aku mobil. Tidak, ya sudah, kalau begitu setidaknya ponsel baru. Anda menyetujui pembelian ponsel itu, merasa lega karena berhasil menolak mobil. Padahal sejak awal yang mereka inginkan hanyalah ponsel itu. Berhati-hatilah, jika Anda merasa ada kejanggalan, penolakan Anda harus mutlak.
Lalu, bagaimana sih cara yang tepat menolak permintaan seorang narsisis? Aturan nomor 1, jangan berikan alasan, jangan pernah. Begitu Anda mulai menjelaskan mengapa Anda menolak, misalnya, saya tidak bisa karena tidak punya uang, atau saya tidak ada waktu, Anda segera memberi celah bagi si narsisis. Mereka akan langsung mencari solusi untuk masalah Anda. Tidak ada uang, ambil pinjaman. Tidak ada waktu, batalkan saja janji Anda. Bagi mereka, argumen Anda hanyalah penghalang yang harus mereka cari jalannya untuk dilewati. Penolakan yang paling kuat adalah hanya dengan mengatakan tidak atau tidak, itu tidak cocok untuk saya, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Ini akan membuat mereka bingung karena mereka tidak punya pegangan apapun untuk memulai perdebatan. Ini adalah tembok buntu, dan itulah persisnya yang perlu Anda bangun. Bersiaplah karena begitu Anda mulai mengatakan tidak secara sistematis dan konsisten, hubungan itu akan memanas. Ini yang disebut dengan ledakan kepunahan, extinction burst. Bayangkan sebuah mesin penjual otomatis yang menelan uang koin Anda, tapi tidak mengeluarkan kaleng minuman soda. Apa yang Anda lakukan? Pertama, Anda tekan tombolnya lagi, lalu Anda menekannya lebih keras. Setelah itu, Anda mulai mengguncang dan menendang mesin itu. Si narsisis adalah mesin penjual otomatis itu sendiri. Ketika tombol-tombol lamanya berhenti berfungsi, dia akan mulai mengguncang Anda dengan kekuatan penuh. Dia akan menggunakan semua taktik sekaligus, bergantian antara bujukan manis dan ancaman, antara cinta dan kebencian. Ini adalah momen yang paling berbahaya, tapi di saat yang sama, ini adalah tanda pasti bahwa taktik Anda berhasil. Dia sedang panik. Dia kehilangan kendali. Jika Anda mampu bertahan menghadapi badai ini, Anda akan menang. Di masa-masa ini, teknik batu abu-abu Grey Rock sangat berguna. Ketika Anda mengucapkan tidak dan si narsistik mulai melancarkan badai emosinya, Anda harus menjadi membosankan, seperti batu abu-abu di pinggir jalan. Jangan bereaksi secara emosional. Jangan membela diri. Jawablah dengan nada datar, singkat, dan tanpa minat. Contohnya, saya mengerti Anda kesal. Sayang sekali Anda berpikir seperti itu. Atau, jawaban saya tetap tidak. Jangan berikan mereka bahan bakar emosional. Si narsistik butuh rasa takut atau kemarahan Anda. Jika Anda hanya memberi mereka kebosanan dan ketegasan, lambat laun mereka akan kehilangan minat. Mengapa harus menendang mesin yang bahkan tidak memberikan reaksi apa-apa? Mereka akan mencari mangsa yang lebih mudah, sumber pasokan lain yang akan memberikan mereka reaksi. Kata tidak adalah alat pendeteksi narsisme paling ampuh di tahap awal perkenalan. Jika Anda baru mulai dekat dengan seseorang dan ingin menguji seberapa toksik dirinya, cobalah menolaknya dalam hal kecil. Katakan Anda tidak bisa bertemu malam ini atau Anda kurang suka dengan restoran yang dia pilih. Lalu perhatikan baik-baik reaksinya. Orang yang sehat secara mental akan berkata, "Oke, tidak masalah, kita coba lain waktu." Namun, seorang narsisis, bahkan di tahap bulan madu, akan menunjukkan reaksi mikro, bayangan ketidakpuasan di wajah, komentar sarkastik, atau upaya keras untuk terus membujuk Anda. Ini adalah bendera merah yang ukurannya sebesar gedung pencakar langit. Jika orang itu tidak menghormati kata tidak kecil Anda, saat ini dia tidak akan pernah menghormati kata tidak besar Anda di kemudian hari. Penting untuk diingat bahwa saat Anda bilang tidak kepada seorang narsisis, sebenarnya Anda sedang bilang ya kepada diri sendiri. Setiap kali Anda menetapkan batasan, Anda sedang mengambil kembali sepotong wilayah Anda, sepotong jiwa Anda. Anda mengingat siapa diri Anda. Anda mulai menghargai diri sendiri. Dan anehnya, inilah satu-satunya cara agar narsisis benar-benar memperhitungkan Anda. Mereka membenci orang yang bisa mereka kendalikan, dan diam-diam mereka takut pada orang yang tidak bisa mereka hancurkan. Tidak, Anda yang tegas tidak akan membuat hubungan Anda dengan narsisis menjadi hangat dan penuh kasih. Itu mustahil. Namun hal itu akan membuatnya aman bagi Anda. Ini akan mengubah posisi Anda dari korban menjadi sebuah benteng yang mustahil ditembus atau direbut. Namun Anda harus hati-hati. Ada tipe narsisis yang memang harus Anda hindari atau tinggalkan segera. Jika penolakan Anda, kata tidak Anda, memicu ancaman kekerasan fisik, penguntitan, stalking, atau situasi yang membahayakan nyawa, semua teknik negosiasi tidak akan berguna sama sekali. Di sini kata tidak Anda harus diucapkan sebagai salam perpisahan. Terapkan putus kontak total, no contact. Blokir semua aksesnya.
hilang dari pandangannya seolah Anda tak pernah ada. Terkadang satu-satunya penolakan yang dipahami orang seperti itu adalah ketidakhadiran Anda sepenuhnya dalam hidup mereka. Jangan pernah mencoba mendidik atau mengubah mereka melalui penolakan-penolakan Anda. Tugas Anda adalah menyelamatkan diri Anda sendiri, bukan menyembuhkan gangguan mental yang mereka miliki. Batasan, boundaries dibuat bukan untuk mengubah orang lain, melainkan untuk melindungi diri Anda sendiri. Dan yang paling penting dari semuanya, seorang narsisis tidak akan pernah memaafkan kemandirian Anda. Mereka akan mengingat penolakan Anda selamanya dan pada setiap kesempatan akan mencoba membalas dendam. Tapi ini tidak perlu menakutkan Anda. Ketidakmampuan mereka untuk memaafkan justru adalah tanda kualitas dari kebebasan Anda. Jika seorang narsisis marah pada Anda, itu artinya Anda melakukan segalanya dengan benar. Itu artinya Anda sudah lepas dari kendali mereka. Biarkan saja mereka marah. Biarkan saja mereka merencanakan intrik. Kekuatan Anda terletak pada kenyataan bahwa Anda sudah tidak lagi butuh persetujuan dari mereka. Kata tidak memutus tali pusar, tempat mereka selama ini menyedot kehidupan dari diri Anda. Pegang teguh kata ini. Latih di depan cermin, ucapkan dengan lantang. Ini adalah pedang dan perisai Anda. Kita sudah menempuh perjalanan panjang dalam membedah anatomi sebuah penolakan. Sekarang Anda tahu, kata tidak bagi seorang narsistik bukan sekadar bunyi, melainkan pukulan telak pada titik terlemah mereka, pada ego mereka yang bengkak namun rapuh. Anda telah memahami mengapa mereka bereaksi dengan amarah, manipulasi, dan pengabaian. Tapi yang paling penting, Anda sekarang mengerti, reaksi mereka bukanlah salah Anda. Itu adalah gejala dari gangguan mereka. Dengan menggunakan kata tidak sebagai alat, Anda berhenti menjadi sumber daya yang mudah dimanfaatkan dan bertransformasi menjadi pribadi yang harus diperhitungkan. Ya, ini tidak akan mudah. Situasinya akan bergejolak. Namun ketenangan dan harga diri yang akan Anda peroleh di seberang sana, semuanya sepadan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap video ini memberikan Anda kekuatan untuk menetapkan batasan yang sudah lama ingin Anda tegaskan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ke saluran ini dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Beri kami like. Ini akan membantu orang lain menemukan informasi penting ini. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa reaksi paling gila atau ekstrem yang pernah Anda hadapi setelah menolak permintaan seorang narsistik? Tulis cerita Anda di kolom komentar. Mari kita bahas bersama. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.